Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Ayuni dari PMR Wiraunit Semantirta. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Di sini saya akan membagikan ilmu yang saya dapat pada saat Latgab PMR yang diadakan oleh Porpis via Zoom kemarin. Saya akan membahas tentang donor darah. Nah, apa sih donor darah itu, teman-teman? Donor darah adalah menyumbangkan darah atau komponen darah kepada pasien dengan tujuan menyembuhkan penyakit atau pemulihan kesehatan. Nah, fungsi darah itu apa? Fungsi darah adalah sebagai alat transportasi untuk mengangkut oksigen, zat makanan, hormon, dan zat sisa metabolisme. Dengan dilihat dari tujuannya, penting banget ya donor darah itu, tapi sayangnya di negara kita, di Indonesia, masyarakatnya masih banyak sekali yang tidak paham seberapa pentingnya sih donor darah. Mereka hanya akan sadar jika tetangganya sedang membutuhkan atau saudaranya membutuhkan. Selain sebab itu, UTD juga yang ada masih sangat minim sekali. Akibatnya meningkatnya angka kematian dan stok darah pun berkurang. Gimana? Udah ada niatan buat donor darah? Nah, jika sudah ada niat baik, maka dilaksanakannya pun harus dengan cara yang baik. Ada syarat-syarat tertentu jika kita ingin donor darah. Yang pertama, umurnya harus 17 sampai 60 tahun. Jika kita sudah berumur 17 tahun dan kita ingin menyumbangkan darah kita harus mendapatkan izin dari orang tua atau keluarga. Dan jika kita berumur 60 tahun ingin mendonorkan darah kita, maka jika pertama kali itu sangat tidak dianjurkan karena akan berdampak buruk ke dirinya. Dan jika berumur 60 tahun namun sebelumnya sudah pernah mendonorkan darah, itu tidak masalah karena sudah terbiasa dirinya untuk mendonorkan darah. Yang kedua, BB-nya harus 45 kilogram. Yang ketiga, distolnya harus 70 sampai 100 Hg. Yang keempat, sistolnya harus 110 sampai 160 Hg. HB-nya untuk perempuan 12 gram, untuk pria 12,5 gram. Suhunya 35,6 sampai 37,5 Celcius. Dan tidak boleh sering setiap bulan. Jadi paling sering itu 3 bulan sekali ya teman-teman. Di samping itu juga ada nih beberapa ketentuan orang yang tidak boleh melakukan donor darah setelah memakai tindik dalam jangka waktu 6 bulan. Sudah pernah mendonorkan darah itu tidak masalah karena sudah terbiasa dirinya untuk mendonorkan darah. Yang kedua, BB-nya harus 45 kilogram. Yang ketiga, distolnya harus 70 sampai 100 Hg. Yang keempat, sistolnya harus 110 sampai 160 Hg. HB-nya untuk perempuan 12 gram, untuk pria 12,5 gram. Suhunya 35,6 sampai 37,5 Celcius. Dan setelah kita merasa sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, bukan berarti kita langsung bisa jadi seorang pendonor ya. Jadi ada beberapa pengecualian bagi orang-orang yang pertama menderita hepatitis B, yang kedua pernah menjalin erat hubungan dengan orang yang menderita hepatitis B, yang ketiga setelah 6 bulan transfusi, yang keempat setelah 6 bulan memasang tindik atau tato, yang kelima setelah 72 jam operasi gigi, yang keenam setelah 6 bulan menjalani operasi kecil, yang ketujuh setelah 12 bulan menjalani operasi besar, yang kedelapan setelah 24 jam vaksinasi polio, kolera, difteria, dan influenza, yang kesembilan setelah 1 minggu
alergi. Yang ke-10, setelah 1 tahun injeksi rabies. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu tidak boleh menjadi pendonor darah. Karena kan di sini kita niatnya membantu. Harus kualitas yang baik, harus aman agar kita emang benar-benar membantu, bukan malah jatuhnya nanti kita nyakitin orang yang butuh bantuan kita ya. Jika kita ingin mendonorkan darah namun tidak tahu bagaimana caranya, simak cara berikut. Yang pertama, tentunya harus datang ke UDD dulu. Yang kedua, konseling. Yang ketiga, mengisi formulir. Yang keempat, pemeriksaan HB. Yang kelima, cek golongan darah. Yang keenam, cek darah. Yang ketujuh, cek suhu. Yang kedelapan, pemeriksaan medis. Yang kesembilan, pemeriksaan fisik. Yang ke-10, mengambil kartu golongan darah. Yang ke-11 itu kita langsung bisa pulang. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman caranya. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.